tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Satika. Di sini saya akan menyampaikan kultum tips menghadapi futur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia tidak akan selamanya semangat terus. Pasti ada masa-masa futur, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sudah memberitahukan itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang lainnya, Inna likulla amalin syirrata walikulla syirratin faqas walikulla syirratin fasratu. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futurnya, turunnya. Di sini Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana kita saat futur. Kata Rasulullah, "Faman kana fasratuhu ila sunnatin faqad ihtada." Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Wa man kana fasratuhu ila ghairin zalika faqad halak. Dan siapa yang masanya futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Nah, ketika kita futur, misalnya kita lagi semangat baca Quran, dan ternyata qadarullah saat semangat naik terus, ada masa-masa futurnya. Maka di saat itu yang kita lakukan, coba kita berpindah kepada sunnah lagi. Kita futur dari membaca Al-Quran, coba kita pindah baca kitab-kitab yang bermanfaat. Lalu yang binasa itu apa? Lalu yang binasa itu siapa? Ketika ada futur yang futur dari baca Quran pindah baca Quran, nah sepertinya ini binasa. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu dalam suatu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Maka ini futur yang bersifat parsial pada amalan tertentu. Ada futur yang sifatnya menyeluruh, dan ini bahaya. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa, karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ma'asi nad'uful qulub. Artinya maksiat itu membuat hati lemah. Maka ketika kita banyak maksiat, kita pernah melakukan maksiat, akibatnya hati kita lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan. Di saat itu, apa yang harus kita lakukan? Segera kita istighfar kepada Allah, banyak kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk mujahadah, berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sudah mulai futur tersebut. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita misalnya sudah mulai futur lalu kita biarkan, sampai akhirnya semangat kita untuk beribadah hilang sama sekali. Ini sangat berbahaya tentunya. Maka harus kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Artinya, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan dia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Artinya, kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita,
untuk melawan kefuturan kita untuk terus kita beramal soleh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya sehingga kita mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Maka disinilah saudaraku, di saat futur jangan biarkan, pergilah Anda kepada orang soleh atau seorang ustadz atau teman Anda yang Masya Allah bisa memberikan nasihat. Saat kita futur, pergilah kepada mereka-mereka yang Masya Allah kita yakin dia punya ilmu. Minta nasihat kepadanya supaya kita bisa kembali semangat di dalam beramal soleh. Ketika kita futur, juga kita berusaha membuka kitab-kitab para ulama. Bagaimana biografi kehidupan mereka ketika kita melihat bagaimana para ulama semangat mereka di dalam beramal soleh. Kita juga baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan motivasi dalam amal. Misalnya ketika kita sudah mulai futur menuntut ilmu, kembali kita membaca bagaimana pahala menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana salaf terdahulu menuntut ilmu. Ketika kita sudah mulai futur salat tahajud, kembali kita baca bagaimana pahala yang besar daripada salat tahajud dan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang salat tahajud, sehingga pada waktu itu kita kembali semangat. Maka dari itulah saudaraku, jangan biarkan futur itu terus menghinggapi hati kita. Jangan biarkan futur itu terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan. Kita harus terus bersemangat. Kita ingin berusaha seperti para nabi. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama du'ufu wama stakanu wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi, tapi mereka terus bertawakal kepada Allah dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Nah saudaraku sekalian, semangat itu harus dikorbankan terus, jangan sampai padam, jangan biarkan mereka semangat itu kelama-kelamaan kemudian padam, karena itu akan menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Nauzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sekian yang saya sampaikan kulturnya. Mohon maaf apabila ada kesan atau pembicaraan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.